nama saya Ferdi Adiansa, NPM 07079, ID kelompok saya JK203. Di sini saya akan menjawab soal praktikum dari asisten lab saya, yaitu Mas Alfian Rahmatullah. Soal yang pertama, sebutkan susunan fungsi setiap warna kabel strike dan crossover beserta fungsi warna kabel tersebut. Yang pertama, kabel strike urutannya putih oranye sebagai pengantar data, oranye sebagai media pengantar paket data, putih hijau sebagai media pengantar paket data, biru sebagai media pengantar suara, putih biru sebagai media suara, hijau sebagai media pengantar paket data, putih coklat sebagai media pengantar tegangan DC, coklat sebagai media pengantar tegangan DC, listrik DC. Begitu juga dengan kabel crossover. Soal yang kedua, jelaskan kegunaan dari kabel strike dan crossover. Untuk kabel strike sendiri untuk menghubungkan kedua perangkat yang berbeda jenis seperti komputer dan router, sedangkan crossover untuk menghubungkan kedua perangkat yang sama seperti komputer dengan komputer atau jaringan peer-to-peer. Soal yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan /24 pada bagian IP terakhir address. Yang saya kerjakan yaitu anggota 3/15. /15 berarti memiliki subnet mask 255.254.0.0 didapat dalam perhitungan 18 bit. Subnet mask diselubung dengan binary 1. Konsep ini yang disebut dengan CDR. Soal yang nomor 4, jelaskan tentang 7 OSI layer. Lapisan ke-7 yaitu application layer bertanggung jawab atas pertukaran informasi atau data antar program komputer seperti email dan service printer. Lapisan ke-6, presentation layer berfungsi untuk mentranslasi data yang ditransmisikan ke dalam format yang sesuai. Lapisan ke-5, section layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang ketiga, lapisan yang network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dan menggunakan router dan switch. Yang selanjutnya, data link layer berfungsi untuk mengkelompokkan bit-bit data menjadi sebuah frame, kemudian akan mengecek kesalahan dan menentukan jalannya perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch. Yang terakhir, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, dan arsitektur jaringan. Soal yang kelima, hitung dan tentukan jumlah subnet host per subnet, blok subnet, dan alamat host beserta broadcast yang valid pada IP 192.168.100.25, dan saya kebagian anggota yang ketiga, berarti IP-nya 192.168.100.30/28. Jawaban saya, subnet mas saya 255.255.255.240. Jumlah subnettingnya 2 akan 4 sama dengan 16. Jumlah host per subnetnya 2 pangkat 4 min 2 sama dengan 14. Blok subnetnya 256 dikurangi 240, yaitu ada 14 blok subnet. Selanjutnya ini subnet host pertama, host terakhir, broadcast. Subnetnya 100.0, host pertamanya 100.1, host terakhirnya ini 114 taruh sini dan ditambah 100.15. Begitu juga dengan selanjutnya, subnetnya 15 jadi 16, langsung jadi 17 ini ditambah dengan jumlah host per subnetnya, tambah 14 jadi 31, dan host terakhirnya kita kurangi 1 menjadi 30. Begitu juga dengan selanjutnya sampai ke subnet yang 240 sampai yang terakhir ini 192.168.100.239. Ini yang terakhir dipakai. Untuk soal yang nomor 6, untuk anggota
1. Jelaskan tentang topologi jaringan ring dan anggota. 3. Jelaskan topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan yang menggunakan satu terminal sebagai terminal sentral yang menghubungkan ke semua terminal klien. Apabila topologi ini ada salah satu terminal klien yang tidak berfungsi atau media transmisi putus atau terganggu, tidak akan mempengaruhi kerja jaringan karena gangguan tersebut hanya mempengaruhi terminal yang bersangkutan. Yang nomor 7, kampus ITAT memiliki sebuah jaringan dengan IP 128.25.10.0/21 yang akan dibagikan ke setiap gedung dengan jumlah host yang berbeda-beda. Gedung A 10, gedung B 20, gedung C 10, gedung D 5, gedung E 20, gedung F dan 10. Tentukan alokasi subnetwork masing-masing di atas. Jawaban saya, IP-nya 128.25.10.0/21, subnet masnya 255.255.248.0/21. Jumlah subnetnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jumlah per subnetnya 2 pangkat 11 min 2 yaitu 2056. Blok subnetnya kita tinggal dikurangi aja, ini hasilnya 8, berarti ada 8 blok subnet. Alokasi subnetnya, gedung A dengan jumlah host 10 akan terdapat 2 subnet yaitu di 128.25.10.0 dan 128.25.10.8. Begitu juga dengan gedung B yang terdapat 20. Ini IP-nya 128.25.10.16 sampai dengan titik 24. Ini begitu juga dengan seterusnya ini. Dan nomor 8 yaitu lakukan konfigurasi IP statik dan DHCP dengan menggunakan IP 192.18.50.50/26 di paket tracer. Ini caranya, kita buka paket tracernya, kita pilih server, kita pilih switch, dan kita pilih PC nya, kliennya kita buat 2 aja. Kita hubungkan dengan kabel, kita konekkan dengan kabel. Ya, kita atur servernya di desktop. IP config, IP addressnya kita ketikkan 192.68.50.50. nanti akan otomatis subnetnya, dan kita setting di service-nya di DHCP. Kita service-nya ini kita on kan, dan ini ganti nolnya ganti 50, dan ini maksimumnya kita buat 5 aja biar enggak banyak. Kita save, kita atur yang di kliennya yang ke 1 desktop IP, kita buat DHCP, kita tunggu IP-nya ada. Ini sudah, kita X saja. Ini satunya sama desktop IP DHCP, kita tunggu IP-nya sudah. Ini sudah dapat tadi otomatis, kita X saja. Begitulah jawaban praktikum saya modul 1-2. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.